Shema GI Spiritual Formation Center yang menyelenggarakan acara ini adalah lembaga yang berada di bawah Sinode Gereja Injil Indonesia Hock Intong. Tapi kami juga bertugas untuk melayani tubuh Kristus secara luas. Ini berarti kami melayani masyarakat Kristen dari berbagai denominasi gereja di area formasi spiritual, atau kalau memakai istilah yang lebih umum, di area pertumbuhan rohani agar menjadi semakin seperti Kristus. Kami adalah lembaga yang masih sangat baru, yang misinya adalah memfasilitasi berbagai jenis retreat dan pembinaan, serta menyediakan sumber-sumber dan fasilitas di area formasi spiritual. Salah satunya adalah Rumah Doa Betel, yang bisa digunakan oleh masyarakat Kristen secara luas, tapi saat ini memang masih sedang dalam proses renovasi. Online retreat ini adalah salah satu wujud pelayanan yang kami lakukan di tengah masa pandemi ini bagi tubuh Kristus. Demikian sedikit perkenalan dari kami. Kita akan segera memulai acara ini. Untuk itu saya mohon kepada Pendeta Agus Gunawan, Ketua Umum GI Hock Intong, untuk memberikan kata pengantar dan doa pembuka. Ya, saudara kasih Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat datang di dalam acara retreat yang sangat penting ini. Nah, saudara sekalian, saya ingin sharing sebelum kita berdoa. Jadi, Shema SF Spiritual Formation Center ini adalah sebenarnya satu doa yang sudah cukup lama. Beberapa tahun lalu ada satu kerinduan di mana kita butuh di Indonesia ini satu Spiritual Formation Center untuk memikirkan kekristenan khususnya di Indonesia. Oleh karena seringkali kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan ingin kita mengalami kelimpahan di dalam hidup rohani kita. Tetapi seringkali oleh karena fokus-fokus tertentu di dalam gereja, kesibukan, dan juga oleh karena konsentrasi atau fokus tertentu dari gereja-gereja, sehingga area ini, area spiritual formation itu sesuatu yang tidak terlalu difokuskan, gitu, dianggap sebagai sesuatu yang umum saja. Nah, akibatnya adalah kita akhirnya tidak mengalami pertumbuhan kekayaan, richness-nya daripada hidup spiritual itu sendiri. Kadang-kadang juga itu direduksi oleh karena situasi gereja dan denominasi atau pendekatan-pendekatan yang sebenarnya bisa lebih dari itu, gitu. Tapi karena sudah terbiasa begitu ya terbegitu. Jadi intinya kita menghendaki dan merindukan ada satu spiritual formation center yang akan memperkaya, enriching akan hidup rohani kita, mengeksplorasi sesuai dengan firman Tuhan dimensi-dimensi yang mungkin selama ini tidak terlalu dipikirkan, juga membuat kita lebih kuat di dalam Tuhan, membuat kita itu seperti pohon ditanam di tepi aliran air oleh Tuhan, yang selalu mengalami kerohanian yang tidak kering. Meskipun banyak kesulitan, ada kekeringan di kiri kanan, tetapi dia tetap bersemi dan bahkan lebih dari itu berbuah. Dan bukan cuma berbuah sementara, tapi berbuah terus gitu sampai akhir hayatnya, sampai akhir tua kita, hidup kita di dunia ini. Jadi saya sangat bersyukur sebenarnya kehadiran dari SF Center ini. Bukan semacam retreat biasa, bukan cuma sekedar satu retreat gerejawi yang kita suka dengar. Dan Tuhan sudah memproses ini semua, saya percaya lewat gereja kami sekian tahun dengan cara-cara yang sangat khusus, kadang-kadang frustasi, kadang-kadang karena ini ada sesuatu yang baru mungkin ya. Dan juga di sini hari ini hadir Dr. Alex Tangs. Hai Dr. Alex. Kita bersyukur dipertemukan juga dengan Dr. Alex, seorang pakar SF Spiritual Formation Asia. Dan juga Pak Arief Subagio, beliau adalah yang dari awal ya, adalah tim yang bersama-sama menggumuli ini, dan juga terlebih saya ingin kenalkan penginjil Grace. Beliau adalah seorang yang rekan kami dari sejak di SCTB yang share tentang ini dan studi khusus di Kanada. Pulang-pulang memang membawa misi ini dan saya tahu ada banyak kesulitan, masalah dialami, ada juga tangisan ya Grace ya untuk bisa memulai ini semua. Tetapi kalau sampai hari ini saya masih bersyukur dan grateful karena Tuhan di Gereja Hock Intong itu menyediakan 2 tempat retreat. Satu adalah Shalom yang kita tahu dan ada istimewa juga
yaitu adalah rumah doa Bethel. Tidak semua gereja punya rumah doa khusus, dan GI Ho Kim Tong diberkati dengan rumah doa Bethel yang ada di Lembang sana, di Sersan Bajuri, dan itu akhirnya sekarang sudah dikelola sebagai Spiritual Formation Center. Nah, produknya mereka dalam pelayanan banyak sekali di gereja-gereja, termasuk khususnya internal kami, Gereja Ho Kim Tong. Dan kali ini sangat surprise, karena tema yang diangkat itu menurut saya tema yang berani sekali, death, dying, and grief. Nah, waktu mencoba memikirkan ini, salah satu pertanyaan siapa pembicaranya? Karena ini memasuki wilayah yang penuh dengan ya, tadi hal-hal yang mungkin tidak gampang. Dan kita bersyukur karena pembicara Tuhan sudah sediakan. Dan di sini hari ini adalah Pak Budianto. Kita welcome Pak Budianto dengan keahlian beliau akan sharing untuk kita sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang hadir. Doakan terus Spiritual Formation Center yang memang baru ya, masih kanak-kanak ini, masih menuju remaja sekarang, supaya bisa growing, memberkati buat Sinode GI Ho Kim Tong, tapi terlebih lagi juga buat gereja-gereja juga, banyak orang Kristen. Sekali lagi kami mohon dukungan doa, dan kiranya retreat yang besar ini menjadi sesuatu tonggak yang baik untuk SF Center. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang terlibat dalam pelayanan ini secara khusus, dan Tuhan mengkhususkan mereka. Kami berdoa, kiranya Tuhan akan berkati pelayanan ini. Khususnya dalam retreat ini Tuhan, membahas dimensi-dimensi yang jarang dibicarakan secara terbuka dan lugas. Nah, kami berdoa supaya ini sungguh memberkati kepada kami sekalian, dan mungkin kami juga bergumul dengan tema-tema ini. Tapi terlebih lagi, bukan cuma supaya kami tahu, tetapi kami dibebaskan daripada yang tidak perlu, tetapi juga kami diperkaya dengan pemahaman-pemahaman baru sesuai firman-Mu. Dan juga tolong kami bisa menjadi berkat, ya Tuhan, untuk banyak orang, khususnya di masa-masa yang sangat menyedihkan. Orang-orang yang ketakutan meninggal. Ada orang-orang yang juga kehilangan kekasih-kekasih jiwanya, keluarganya. Tuhan, ketika kami bicara soal dying, soal kematian, sesuatu yang tadinya mungkin jauh, tetapi sekarang begitu dekat. Hampir setiap hari kami bergumul dengan hal ini. Kami tidak ingin menjadi kebal, tetapi kami ingin menyelami semuanya di dalam Engkau. Ketika kami melewati lembah-lembah yang begitu kelam ini, Tuhan ajar kami untuk merasakan kehadiran-Mu lebih lagi di tengah-tengah kegelapan ini, seperti seperti Yunus. Di kegelapan itu justru kehadiran Tuhan nyata. Tuhan bawa kami kepada pertobatan. Tuhan bawa kami kepada kedekatan dengan Tuhan. Dan Tuhan bawa kami kepada kematangan spiritual. Dan kepada kemampuan untuk kami menghibur, menolong orang-orang lain. Di dalam grief, di dalam kesedihan, dalam putus asa mereka, dalam ketakutan. Tuhan berkati setiap pembicara, berkati jalannya retreat ini Tuhan, berjalan dengan baik, indah, dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Ibu Grace. Ya, terima kasih Pak Agus. Kita akan memulai sesi ini. Saya akan sekali lagi membacakan latar belakang dari pembicara kita kali ini. Perlu saya, saya akan bacakan. Jadi, Pendeta Budianto terpanggil dalam bidang penggembalaan jemaat serta di bidang pendidikan. Beliau menyelesaikan studi S1 bidang teologi di SAA dan S1 bidang pendidikan di Universitas Atmajaya Jakarta. Lalu S2 bidang pastoral theology di Trinity Theological College di Singapura dan S3 bidang pastoral theology dengan fokus family ministry di Gordon Conwell Theological Seminary di Boston. Setelah selama 10 tahun pertama melayani di Gereja Metodis Indonesia Jemaat Immanuel Jakarta, Pendeta Budianto melayani di GI Ho Kim Tong Semanggi selama 9 tahun dan di GI Puri sudah selama 8 tahun sampai sekarang. Kini beliau merupakan Ketua Puling GI Jakarta dan anggota Dewan Pembina dari Sekolah Tinggi Teologi Bandung, serta dosen bidang Family Ministry di STT Bandung. Berdasarkan pengalamannya sebagai gembala jemaat dan dosen, Pendeta Budianto akan membawakan sesi pertama mengenai dasar Alkitab dan teologis dalam mengatasi kehilangan dari terjadinya
kematian. Saya perlu sampaikan bahwa selama sesi berlangsung, saudara dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat yang memang hanya bisa dibaca oleh panitia dan pembicara. Kenapa? Supaya tidak mengganggu konsentrasi dari para peserta yang lain. Nah, untuk itu saya akan mempersilahkan Pendeta Budianto untuk memulai sesi ini. Silakan. Ya, terima kasih Bu Grace. Shalom semuanya. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan pada malam hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti online retreat ini. Jadi saya ingin tegaskan di sini dan garis bawahi ini adalah retreat. Retreat apa sih retreat itu? Retreat itu sebenarnya adalah menarik diri dari keramaian, dari hidup pikuk daripada kehidupan ini. Apalagi dalam situasi kondisi COVID-19 yang semakin meningkat pada saat sekarang ini, maka yang paling baik adalah kita retreat, menarik diri dari segala hiruk pikuk, informasi-informasi, kabar-kabar, info-info tentang keluarga kita yang terdekat, sahabat, relasi, jemaat, dan seterusnya yang mungkin sedang bergumul dengan mengalami atau terpapar COVID-19 ini. Nah, di tengah-tengah suara-suara dunia ini, mari kita dengan tenang mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui retreat ini. Sebab hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Dengan dekat Tuhan, mendengar suara Tuhan, terlebih dalam situasi kondisi seperti ini, kita mau mendengar dengan lebih jelas apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Terlebih topik kita adalah tentang death, dying, and grief. Ini satu topik yang betul-betul sangat serius untuk kita pikirkan, karena sangat relevan juga dengan situasi kondisi seperti sekarang ini. Jadi retreat ini sebenarnya lebih berfokus kepada refleksi diri, dengan mau lebih lagi mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui retreat ini. Dengan hati yang tenang, dengan hati yang jernih, kita mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Saudara, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat semuanya? Oke ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya akan bicara tentang dasar Alkitab dan teologis dalam menghadapi kehilangan dari terjadinya kematian, dengan kata lain menghadapi kedukaan. Mengapa sih kita bicara soal kematian? Banyak sekali yang bertanya juga kepada saya, kenapa harus kematian? Kenapa bukan kehidupan? Dan saya membaca satu buku yang ditulis oleh Antonio, dalam judulnya In the Shadow of Death. Dia juga dipertanyakan waktu dia menulis buku ini, kenapa harus bicara soal kematian? Kenapa kita tidak bicara tentang life? Nah, di dalam bukunya itu Antonio mengatakan bahwa saya sangat sadar bahwa kematian itu masih merupakan hal yang tabu bagi banyak orang. Bahkan masih sulit bagi sebagian besar dari kita untuk membahasnya secara terbuka, dan kita cenderung memperlakukannya sebagai subjek yang tidak wajar untuk dihindari sebisa mungkin. Jadi mungkin juga ada sebagian kita pada malam hari ini atau di luar sana yang mengatakan bahwa kematian itu suatu hal yang tabu, dilarang, gak usahlah dibicarakan, serem, menakutkan gitu ya. Atau mungkin ada pernyataan yang lebih daripada itu, kita bicara soal kematian, sial gitu ya, tidak baik untuk kita. Atau juga mungkin mengatakan ya, untuk apa sih bicara soal kematian, udahlah dihindari saja, kita tidak perlu membahasnya. Tetapi apakah betul seperti itu? Nah, saudara, Antonio mengatakan bahwa bicara soal kematian itu sangat penting sekali. Kenapa? Mungkin akan tiba saatnya ketika kita harus bergulat dengan kematian kita sendiri, merawat mereka yang sakit parah atau dying, atau menghibur yang berduka. Mudah-mudahan Anda akan sedikit lebih siap dan diperlengkapi dalam menanggapi situasi seperti ini. Jadi saudara, bicara soal kematian itu hal yang sangat penting. Ya, penting untuk apa? Untuk siapa? Untuk diri kita. Untuk mungkin kita juga yang sedang merawat orang yang sakit parah, apalagi dalam situasi kondisi COVID-19 ini. Dan juga menghibur mereka yang berduka pada saat sekarang ini, mungkin mereka sudah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi.
Nah, saudara, ini diharapkan kita itu dengan bicara soal kematian lebih siap, kita lebih diperlengkapi lagi untuk menanggapi situasi yang kita hadapi, terlebih dalam situasi kondisi yang sangat berat pada saat sekarang ini. Hari ini saya mendengar begitu banyak jemaat yang saya layani juga yang terkena COVID, dan mereka sedang betul-betul mengalami kesedihan, ketakutan, dan kekhawatiran. Kemudian berurusan dengan kematian adalah belajar tentang bagaimana hidup. Nah, ini membantu kita mempertimbangkan cara untuk meningkatkan kehidupan dan memperjelas apa yang penting dalam kehidupan ini. Jadi justru waktu kita bicara soal kematian, kita belajar tentang bagaimana hidup ini. Karena kalau kita tahu bahwa kita suatu hari akan mati dan kita tidak tahu kapannya, mungkin besok, seminggu, sebulan lagi, 1 tahun lagi, apalagi dengan situasi kondisi yang sulit sekarang, itu serba mungkin begitu. Jadi kita belajar untuk bisa menghargai hidup pada saat sekarang ini. Nah, saudara, ada sesuatu hal yang sangat menarik sekali yang terjadi di show, di mana mereka mencoba peti mati untuk hargai hidup. Mari kita akan menyaksikan. Warga Seoul mencoba peti mati hargai hidup. Sebagai salah satu negara dengan angka bunuh diri tertinggi di dunia, kematian bukanlah hal luar biasa untuk dipikirkan di Korea Selatan. Mantan Presiden Roh Moo-hyun mengakhiri hidupnya sendiri di tahun 2009. Setelah skandal kasus penyuapan, tidak sedikit pula aktor dan artis Korea Selatan yang bunuh diri. Tetapi di Seoul ada kegiatan yang dipelopori oleh mereka yang ingin menghimbau sesamanya agar tidak menyia-nyiakan kehidupan. Sekitar 70 orang ikut serta dalam kegiatan ini, yaitu merasakan pengalaman mati ketika masih hidup. Kim Yo-nam, 78 tahun, mengenakan baju jenazah tradisional kuning dari bahan rami dan berbaring di dalam peti mati. Ia memutuskan untuk mencoba hal ini karena merasa terbebani oleh kemungkinannya meninggal dan tidak mau terlambat untuk menghargai hidupnya. Saya berpikir bagaimana orang menilai saya. Saya khawatir karena belum berbuat hal-hal baik, tetapi hal buruk saja. Saya gugup. Lim Yung-hee, ibu berusia 42 tahun, dengan 2 orang putra berkata, berada di dalam peti mati membuatnya sadar betapa ia sangat mencintai keluarganya. Kematian bisa datang tanpa memandang usia, ke siapapun. Saya tidak seharusnya berpikir itu bukan urusan saya. Ini adalah kesempatan baik untuk mempersiapkan akhir hayat dengan tenang. Profesor Kang Kyung-ah yang memimpin seminar itu berkata, kegiatan ini akan berarti banyak bagi warga berumur 20-an, 30-an, dan 40-an, karena angka bunuh diri lebih tinggi di usia tersebut. Kebanyakan adalah dari umur yang sedang aktif. Ini dapat mengubah arti hidup dan memberi kesempatan mengenal diri. Menurutnya, ini juga dapat melepas stres. Mereka bisa merasa hidup tak berarti karena mereka terus memegang kuat. Kini mereka bisa rileks, melepas stres dan hal-hal obsesi, serta menghabiskan waktu dengan cara yang lebih berarti, mencari hidup yang lebih berarti. Setelah merasakan bagaimana rasanya tinggal di dalam peti mati, para peserta diharapkan dapat pulang ke rumah untuk merayakan kelahiran mereka kembali dan mensyukuri hidup. Saudara, bagaimana reaksi kita, respon kita tatkala menyaksikan akan hal ini? Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali. Mereka ingin sebenarnya dalam tanda petik mencoba peti mati itu dalam kondisi mereka masih hidup, itu ingin mencicipi rasanya itu seperti apa, supaya bisa menghargai hidup. Nah, mungkin saudara bisa dengan berbagai macam respon, ya, meresponi apa yang mereka lakukan itu untuk diri kita juga. Ya, jadi kematian adalah sebenarnya satu kenyataan. Semua orang mengatakan seperti itu, semua orang menyadari akan hal itu. Tetapi bagaimana kita meresponi itu? Nah, saudara, bagian pertama saya ingin membicarakan tentang kematian adalah kenyataan. Martin Heidegger, seorang filsuf eksistensialis Jerman, dia mengatakan bahwa when a baby was born, he or she is old enough to die. Jadi pada saat seorang bayi itu dilahirkan, pada saat itu ia sudah cukup tua untuk mati. Artinya apa sih? Artinya bahwa siapa saja termasuk bayi yang baru dilahirkan sedang menghadapi realita kematian yang dapat datang setiap saat.
Banyak orang yang ingin menyangkali tentang kematian. Banyak orang yang ingin hidupnya lebih lama lagi, bahkan mungkin abadi seterusnya dalam dunia ini. Ada terlontar misalnya dari penyair Khair Anwar yang mengatakan bahwa aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi ini adalah satu khayalan, ini satu impian. Tapi realitanya apa? Apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, dikatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Ini berarti apa? Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa kematian adalah kenyataan yang tidak bisa dibantah, tidak bisa ditawar, ataupun tidak bisa dihindari oleh siapapun di dalam dunia ini. Jadi kematian merupakan satu pengalaman manusia yang bersifat universal. Tidak mengenal tua atau muda, kaya atau miskin, pandai atau kurang pandai, kematian itu dapat merenggut siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kita tidak tahu kapan datangnya, yang tahu hanya Tuhan Sang Pencipta. Ayat-ayat firman Tuhan juga mengingatkan banyak sekali tentang kefanaan, kesementaraan hidup kita di dalam dunia ini. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dikatakan bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk meninggal. Jadi, hidup di dalam dunia ini ada waktunya. Dan suatu saat, kalau tiba waktunya, kita akan meninggal. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-8 juga mengatakan bahwa tak seorang pun berkuasa atas hari kematian. Ini menyangkut masalah kuasa. Yang berkuasa itu bukan manusia, untuk bisa mengatur akan hidup dan kehidupannya atau memperpanjang kehidupannya. Tak seorang pun berkuasa. Yang berkuasa siapa? Itu pencipta kita, Tuhan kita. Kemudian di dalam Ayub 14 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Jadi hidup ini ada batas-batasnya, ada limitnya yang sudah Tuhan tetapkan. Ingat, hidup kita itu di dunia terbatas. Kemudian, di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21, juga dikatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini adalah kedaulatan dan hak prerogatif Tuhan. Bahwa hidup itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Dia yang memberi kepada kita, tetapi dia juga yang berhak untuk mengambil hidup dan kehidupan itu dari diri kita. Kemudian di dalam Mazmur 39 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa beritahukanlah kepadaku ajalku. Dalam NIV dikatakan my life's end. Jadi hidup itu ada akhirnya. Ya, ada akhirnya. Dan juga ada batasnya. Dan itulah sebabnya dikatakan di sini juga betapa fananya aku, fana sementara saja, tidak ada yang abadi hidup di dalam dunia ini. Ini sangat memperjelas ya dan mempertegas kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa kematian adalah kenyataan dan bagian hidup daripada setiap kita. Alkitab menyatakan bahwa ada kematian jasmani, ada kematian rohani. Kematian jasmani yaitu sebagai perpisahan tubuh dengan roh. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini jelas sekali. Ini adalah kematian jasmani. Kemudian kematian rohani adalah keterpisahan dengan Allah, yaitu keterpisahan yang disebabkan oleh dosa. Dan jangan lupa, Roma 6 ayat yang ke-23a dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Maut, dan jangan lupa pula, Paulus mengatakan dan mempertegas dan memperjelas, maut itu punya sengatnya, punya stingnya. Itulah sebabnya kematian, maut itu menjadi sesuatu hal yang sangat mendukakan, menyedihkan. Memang ada satu lagi kematian yang kekal, yaitu kematian bagi orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang memberontak sampai pada akhir hidupnya, itu adalah kematian yang kekal. Nah, kalau kematian itu kenyataan, maka bagian yang kedua, saya ingin mengingatkan kita semua, bahwa kematian itu juga membawa duka. Martin Luther, pada waktu putrinya Magdalena meninggal, ya, anaknya itu umur 14 tahun, Luther berkata demikian, how strange it is to know that she is at peace and all is well, and yet to be so sorrowful.
Jadi kayaknya betapa anehnya itu mengetahui Magdalena itu ada dalam keadaan damai dan dia baik-baik saja, tetapi kok begitu menyedihkan, begitu mendukakan. Jadi kematian itu satu pihak mungkin membawa sukacita oleh karena dia bisa bertemu dengan Kristus, tapi di pihak lain itu menjadi satu duka ya, bagi yang ditinggalkan. Apa sih sebenarnya grief itu? Apa sih sebenarnya duka itu? Kalau kita melihat dari kamus Webster, maka dikatakan grief itu adalah a deep and poignant distress caused by or as if by bereavement. Kalau diterjemahkan secara bebas, dikatakan bahwa penderitaan batin yang sangat dalam karena peristiwa kehilangan. Jadi kedukaan itu merupakan reaksi terhadap satu peristiwa kehilangan. Nah, kehilangan ini pengertiannya amat sangat luas. Kehilangan itu bisa kehilangan barang yang sangat berharga, kehilangan oleh karena akibat perceraian, kehilangan oleh karena tubuh kita, tangan kita diamputasi, ya, atau juga hal yang lain. Tetapi satu kehilangan yang sangat membuat kita berduka itu adalah kehilangan orang yang kita kasihi karena kematian. Di dalam bukunya yang berjudul Grief Psychotherapy yang ditulis oleh Toto Wirasaputra, dia memberikan satu definisi atau pengertian tentang kedukaan itu dengan lebih komprehensif lagi. Di mana dia katakan bahwa kedukaan itu adalah reaksi normal, alamiah, natural, dan saling terkait dari seluruh aspek hidup penduka, yakni apa? Fisik, mental, sosial, dan spiritual atas peristiwa kehilangan atau keterpisahan penduka dari seseorang atau sesuatu yang telah menjadi bagian utuh dan sangat berarti bagi hidupnya. Dengan kata lain, dia ingin mengatakan bahwa kedukaan itu bersifat holistik, utuh, menyeluruh, menyangkut seluruh keberadaan diri orang yang berduka tersebut. Secara fisik, bisa menimbulkan, menampakkan di dalam gejala pada waktu dia ditinggalkan pergi oleh orang yang dikasih, misalnya dia bisa sakit kepala, dia bisa mati rasa, gangguan tidur, kecapean, berkeringat terus, tetapi juga secara mental dia bisa merasakan kesedihan yang teramat dalam, secara sosial dia bisa menarik diri, secara spiritual dia bisa marah kepada Tuhan, jengkel, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kedukaan yang normal grief, bukan penyakit, bukan disease, melainkan suatu ketidaknyamanan, disease. Artinya apa? Ada satu hal yang tidak nyaman di dalam diri kita, secara fisik, secara mental, ya, secara rohani, secara sosial, kita rasanya nggak nyaman. Tetapi kedukaan itu bisa berubah, bisa menjadi sesuatu yang tidak normal. Pathological grief, apabila apa? Apabila pada waktu kita berduka, kita tidak bisa mengelola kedukaan itu, rasa sedih itu dengan baik. Ya, yang akhirnya apa? Akhirnya kita mengalami gangguan secara psikologis. Atau mungkin kita bisa menarik diri, atau kita bisa jatuh untuk melupakan kedukaan dari orang yang kita kasih itu dengan kepada narkoba, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Yakobus Sabda dalam bukunya Pastoral Counseling Jilid 2, dia berpendapat bahwa Alkitab itu tidak melarang grief sebagai reaksi normal dari satu kehilangan. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa Alkitab itu mengizinkan segala macam grief. Kenapa? Karena grief dari orang percaya itu merupakan reaksi normal yang sementara. Ada hope, ada pengharapan, bahkan atas kematian. Sehingga kita bisa saling menghibur dan menguatkan. Jadi, grief itu normal. Cuma sifatnya sementara. Kenapa sementara? Kalau kita percaya dalam Yesus Kristus, kita punya pengharapan. Nah, ini yang betul-betul harus diingat. Menghadapi kedukaan, pada umumnya kita semua itu sebagai pemain alam. Ya, kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah dilatih bagaimana sih mengelola kedukaan diri sendiri dengan baik. Secara alamiah kita bisa belajar dari keluarga, lingkungan sosial, dan keagamaan kita. Kita hanya melihat, mengamati bagaimana orang berduka, bagaimana orang coping dengan kedukaan itu. Dan kita tidak pernah belajar menjadi pendamping yang kreatif dan efektif bagi sesama kita yang
berduka. Nah, ini juga menjadi satu permasalahan tersendiri. Seringkali kita juga bingung, apalagi mungkin dalam situasi kondisi yang seperti ini, bagaimana kita bisa mendampingi orang yang sedang berduka oleh karena orang yang dikasihnya meninggal karena COVID, itu menjadi satu kesulitan tersendiri. Kita menjadi bingung apa yang harus diperbuat, kita juga tidak tahu, apa yang harus dikatakan, kita juga tidak tahu, dan seringkali justru memberikan nasihat-nasihat umum yang maksudnya sih baik mungkin, tetapi ada kalanya juga mungkin tidak tepat, ya, tidak tepat, sehingga orang yang sebenarnya kita mau hibur justru bukannya terhibur, bahkan mungkin tersinggung, gitu ya. Ada orang mengatakan, udah jangan nangis, kamu kan laki-laki, gitu. Udah jangan nangis, kamu kan masih punya anak 2, gitu. Ini kan cuma 1 yang meninggal, gitu ya. Atau serahkan saja pada Tuhan, nanti semuanya akan beres. Pokoknya apapun yang terjadi bersyukurlah. Mungkin orang itu mengatakan bersyukur seperti apa? Saya nggak bisa bersyukur dengan kondisi yang seperti ini. Semua akan indah pada waktunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan saudara, jangan lupa bahwa kematian itu membawa duka cita yang amat sangat dalam bagi orang yang ditinggalkan, meninggal oleh orang yang dikasihinya. Nah, itulah sebabnya pada waktu kita berhadapan dengan orang yang berduka cita, maka Antonio mengatakan bahwa ada golden rule bagi dirinya, bagi menghadapi orang yang dying maupun juga orang yang sedang grieving. Ya, dia mengatakan bahwa let my presence do the communicating. There is a way to provide attention to people without saying very much. Dan ini yang perlu digarisbawahi. When I don't know what to say, don't say anything. Nah, saudara, sebagai pendeta, saya juga sering mengalami hal yang seperti itu. Sudah diberitahu kondisinya seperti ini, lalu sepanjang jalan memikirkan bagaimana bertemu dengan orang ini, harus bicara apa, harus memberikan nasihat apa, harus memberikan penghiburan apa. Tetapi pada waktu bertemu, maka kalau saya tidak tahu apa yang harus saya katakan, maka saya setuju dengan Antonio. Ya, jangan mengatakan apapun juga. Sebab apa? Sebab kehadiran kita itu juga sudah menjadi satu komunikasi. Ya, keberadaan kita sudah menjadi satu komunikasi bagi dia. Mungkin kita hanya memegang tangannya saja, itu juga sudah membantu. Menepuk pundaknya, itu juga sudah membantu. Jangan, saya pernah punya pengalaman ya, hanya menepuk punggungnya saja. Ada satu orang yang tadinya mau bunuh diri, ya, lalu dikatakan bahwa tidak jadi bunuh diri karena saya hanya menepuk, seolah-olah tepukan saya itu menyadarkan dia bahwa ada orang yang masih peduli terhadap dirinya. Nah, saudara, kematian itu membawa duka, betul, apalagi dalam situasi kondisi COVID-19 ini. Saudara, dalam masa pandemi ini, paling tidak ada 3 orang yang sangat dekat dengan saya meninggal. Dan itu betul-betul pain, sangat membawa duka. Kenapa? Meninggal dalam masa COVID ini, apalagi meninggalnya oleh karena COVID, 1, keterbatasan, pembatasan. 2, kita tidak bisa hadir. 3, kita hanya bisa mengatur semuanya itu dari jauh. Nah, pengalaman yang sangat berat bagi saya adalah peristiwa terjadinya papa angkat saya itu meninggal. Ya, karena COVID. Jadi, saya itu punya papa mama angkat yang mereka tidak dikaruniai anak, lalu saya diangkat menjadi anaknya dan hanya satu-satunya. Kedua-duanya kena COVID. Usianya sudah 82 tahun. 81 atau 82 ya, dan 79 tahun. Kedua-duanya, tidak ada siapa-siapa di Solo. Nah, saudara, karena COVID itu sangat sulit sekali. Satu pihak ingin pulang, tetapi nggak bisa. Ya, melalui komunikasi sangat terbatas, sangat tergantung daripada papa saya membalas WA atau bicara, karena makin hari turun naik kondisinya itu. Sulit untuk bisa berkomunikasi dengan dia. Dan suatu hari dia meninggal. Sebelum meninggal, sehari itu belum meninggal, jam 9 pagi dia telepon saya,
dengan suara yang tersengal-sengal, dengan batu, lalu dengan bicara, dia sampai terengah-engah seperti itu, lalu dia mulai merasa bahwa hidupnya itu nggak akan lama lagi. Pembicaraan, dia katakan, "Papa sudah berat, susah untuk bicara." Terus dia seperti itu, dan pada akhirnya dia mengatakan satu kalimat yang menurut saya itu yang disebut dengan letting go kepada orang yang dia kasihi. Dia katakan, "Selamat tinggal." Dan itu satu pernyataan yang sangat menyedihkan dan menyukakan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dikontak lagi sudah tidak bisa, dan saya tahu dia juga sangat gelisah. Dia juga sangat ingin menyatakan sesuatu, dan dia tahu bahwa saya juga gelisah. Akhirnya dia memberikan satu WA yang sangat singkat. "Papa sudah ditangani, sekarang sudah lebih baik. Tetapi jam 4 sore Tuhan panggil dia." Hanya itu. Setelah mengatur semuanya dari jauh, saudara, melalui telepon, saya tidak tahu siapa yang harus diteleponi, orang-orangnya, dan seterusnya, tetapi Tuhan buka jalan dengan sedemikian rupa. Kontak si A, si B, si C, dan seterusnya, dan disinilah nanti saya juga bicara tentang gereja, pentingnya gereja komunitas. Nah, di sini yang sangat membantu. Sampai akhirnya kebaktian kedukaannya, ya, melalui Zoom, kemudian juga ke krematorium. Nah, saudara, sebenarnya sudah diatur semuanya, tetapi ada satu perubahan yang begitu mendadak karena gereja akhirnya tidak berani untuk bisa melayani sampai ke krematorium. Lalu siapa yang mengantar itu? Wah, itu berat sekali. Semua nggak bisa mengantar. Yang hanya bisa adalah rumah duka itu, petugas rumah duka itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu itu memang mau dilakukan upacara jam 5 sore di sana, tetapi oleh karena ada satu perubahan dari gereja yang tidak bisa melayani, oleh karena situasi kondisi yang semakin berat. Lalu akhirnya apa? Saya pikir semua sudah selesai. Tetapi ternyata tidak. Si petugasnya ini di dalam gambar ini sudah terlihat sekali, ada orang yang pakai APD, dia telepon kepada saya, "Pak, apakah ini jam berapa mau dikremasinya?" Jam itu adalah sekitar jam 7:30 malam. Saya kaget sekali. Dan disitulah si bapaknya itu mengatakan, "Sekarang sudah bisa dilakukan ya proses untuk kremasinya." Tak ada satu orang pun yang ada di sana. Itu menjadi satu duka cita yang sangat mendalam. Akhirnya apa? Dengan baik hati si bapaknya itu, karena saya sudah tidak tahu lagi apa yang ada dalam hati dan pikiran saya waktu itu. Si bapak itu mengatakan apa? "Pak, kalau gitu sebelum dikremasi, saya foto dulu ya. Saya kirim kepada Bapak." Waduh, itu sesuatu hal yang sangat berharga bagi saya. Dan dikirimlah foto yang seperti ini. Dan itu adalah peti mati yang saya pilih dari jauh. Dalam kedukaan yang seperti itu, saudara, saya bersyukur ada seorang pendeta, sahabat baik dari papa saya ini, yang namanya pendeta Emeritus Joseph Widya Atmaja. Dia mengatakan seperti ini. Nama ayah saya juga namanya Budi lagi, sama. Lalu dia mengatakan, memang betul, tidak ada seorang pun yang menghantarnya pada saat kepergiannya ke krematorium. Padahal Pak Budi ini, yaitu ayah saya, sudah berbuat banyak bagi gereja, bagi masyarakat, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi dia katakan kepada saya, hanya satu kalimat yang sangat menyentuh hati saya. Yang penting, bukanlah yang mengantarnya ke krematorium, melainkan siapa yang menjemputnya ke surga. Tuhan Yesus. Itu yang memberikan kekuatan. Saya menangis di dalam ketidakberdayaan, di dalam keterbatasan, di dalam kehilangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara, kondisi kedukaan, menurut Toto Wirya Saputra, dikatakan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi berat ringannya kedukaan itu. Yang pertama adalah ketahanan psikologis, psychological resilience. Apa itu? Yaitu kemampuan menghadapi goncangan hidup, kepedihan hati, dan penderitaan. Tidak melarikan diri atau flight dari, dan juga tidak melawan fight kedukaan. Tetapi apa?
Tetapi menurut Toto adalah kita harus merangkul kedukaan itu menjadi bagian hidupnya yang utuh dan bertahan di sana dalam berbagai irama kedukaan sampai selesai. Merangkul kedukaan. Itu yang saya coba di dalam proses grieving-nya saya untuk bisa merangkul kedukaan itu menjadi bagian dari diri saya. Untuk memasuki masa duka itu. Untuk menghadapi kesedihan itu, bukan menghindarkannya. Untuk menghadapi memori-memori yang bermunculan dan berbagai macam perasaan yang ada tatkala duka. Yang kedua adalah tergantung daripada coping skills. Cara dan strategi untuk mengelola dan menyesuaikan diri dengan kenyataan baru, penderitaan batin dan kepedihan hati. Ada orang-orang yang mengatakan ada ungkapan-ungkapan seperti ini. Iya, Papa sudah pergi, ya pergi seperti tidur dengan tenang. Lihat, dia tersenyum bahagia. Oh, Papa Mama sudah damai dengan sekarang. Dia mau mencoba berbicara kepada dirinya untuk bisa mengatasi kedukaannya. Itu adalah salah satu cara. Kemudian kondisi kedukaan juga tergantung kepada hubungan emosional, emotional attachment. Makin dalam hubungan emosional penduka dengan yang meninggal, maka makin berat kedukaannya. Makin dangkal hubungan emosional penduka dengan orang yang meninggal, maka makin ringan kedukaannya. Kalau gitu, nggak usah dekat-dekat. Sebenarnya bukan seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola, merangkul kedukaan itu. Bukan soal kita dekat, tidak boleh dekat. Ya, isunya bukan di situ. Antisipasi, anticipatory loss, kehilangan terantisipasi itu akan menimbulkan anticipatory grief, kedukaan yang terantisipasi. Contoh, istri yang diinfo dokter, suaminya menderita kanker stadium 4, waktunya hanya tinggal bulan lagi. Maka dia akan mengalami kedukaan terantisipasi. Dia akan mempersiapkan diri. Dia akan menghadapi kenyataan. Oke, saya akan suatu hari akan menghadapi kenyataan kematian daripada suaminya. Nah, berbeda memang dengan kematian yang mendadak. Kecelakaan pesawat, serangan jantung, dan seterusnya, itu akan lebih terasa berat sekali. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa mengatasi kedukaan? Saya baca buku ini yang ditulis oleh Henry Nouwen, seorang pastor Katolik, ya, dan saya sangat-sangat banyak diberkati, khususnya waktu saya belajar di Trinity Theological College. Guru spiritual formation saya, namanya Reverend Canon Lomax, dia sudah usia sekitar 80 tahun waktu itu. Dia membawa satu buku waktu itu memberikan kepada saya. Judulnya The Prodigal Sons, ditulis oleh Henry Nouwen. Dan dia mengajak diskusi dengan saya. Dan luar biasa sekali. Sejak itu saya banyak membaca buku-buku dari Henry Nouwen. Banyak hal yang saya bisa pelajari. Nah, dalam satu bukunya yang berjudul Turn My Mourning into Dancing, Finding Hope in Hard Times, dia mengatakan seperti ini. Salah satu pertanyaan besar dalam hidup itu bukan berpusat pada apa yang terjadi pada kita, melainkan bagaimana kita akan hidup di dalam dan melalui apapun yang terjadi. Kita tidak dapat mengubah sebagian besar keadaan dalam hidup kita. Nah, saudara, ini penting sekali. Memang kita mengalami peristiwa kematiannya. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita akan hidup di dalam dan melalui yang terjadi, yaitu kematian itu. Dan ini sangat baik sekali. Itu juga sangat membantu diri saya di dalam situasi kondisi berduka. Bagaimana mengatasi? Hal yang pertama yang paling penting adalah kenali berbagai perasaan kedukaan yang ada pada diri kita. Mungkin kita yang pertama mengalami adanya perasaan kita penolakan, denial, ya. Dan biasanya waktu kita mendapatkan kabar tentang kedukaan itu ada rasa kaget, ya, tidak percaya, dan penolakan. Nggak mungkin, pasti dia masih hidup, berfungsi sebagai defense mechanism agar tidak langsung ambruk mentalnya. Saya ingat, saya berkenalan dengan seorang missionary Amerika yang sudah pensiun waktu itu dari gereja Methodist, Reverend Denverson. Suatu hari dia dengan istrinya waktu itu juga mengalami sakit di Jakarta, dan dia dirawat di dalam satu rumah sakit. Suatu hari dia memanggil saya untuk menanyakan tentang kondisinya waktu itu di rumah sakit, karena rumah sakit menelepon dia dan dia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh rumah sakit itu. Lalu saya telepon ke rumah sakit, lalu saya bicara dan saya kaget sekali karena apa? Istrinya itu meninggal.
Karena pada waktu malamnya saya dengan Reverend Demerson itu ke rumah sakit dan everything is okay. Gitu. Tetapi pagi-pagi sudah ditelepon dia meninggal dan dia ada di samping saya waktu saya telepon dengan rumah sakit itu. Saya sangat kaget lalu saya baru saja meletakkan telepon itu. Dia memandang saya lalu dia katakan kepada saya, "Don't say it, Budi. Don't say it. It is impossible. It is impossible." Dia mengatakan seperti itu. Saya diam. Lalu saya datangi dia dan saya peluk dia. Saat itu dia menangis. It is impossible. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Yang kedua, marah, anger. Why me? It is not fair. How can this happen to me? Nah, dalam tahap ini, saudara, terjadi substitution mechanism. Mencari kambing hitam, kesalahan orang lain kepada tim medis, keluarga lah, kenalan lah, bahkan kepada Tuhan. Gitu. Anger, marah. Ada rasa seperti itu. Yang ketiga adalah mati rasa. Ya, baal rasanya itu, numbness. Realita kehilangan belum dapat menyentuh dan menggerakkan emosinya. Kemudian mungkin dia coba memaksa diri untuk menangis. Dia mengasihi si orang yang dikasihi. Tapi saat itu, air mata itu sulit keluar. Sebab apa? Rasio dan emosi belum bekerja secara harmonis. Dan biasanya pada kasus kematian mendadak. Kemudian yang keempat, tertekan, stres dan depresi. Ya, ada dua jenis tertekan. Ya, tertekan karena kaget, shock, dan ada banyak hal yang harus dilakukan dan dikerjakan. Lalu akhirnya kalau dibiarkan akan terus bisa menjadi depresi. Ada dua jenis depresi. Depresi reaktif, rasa salah dan sedih atas segala hal yang sudah dan atau belum dilakukan di masa lalu. Nah, ini juga menjadi satu rasa bersalah ya. Istri saya pada waktu ayah saya meninggal itu dia selalu mengatakan, "Kenapa kamu nggak pergi ke Solo pakai APD? Kamu tahu papa itu pasti pengen bertemu dengan kamu, pengen bicara dengan kamu." Dan ini diulang dan diulang dan terus seperti itu. Ya, itu adalah satu taraf yang betul-betul stres, tertekan. Ya, wah. Yang kedua adalah depresi preparatif, antisipasi saat ajalnya makin mendekat. Ya, ini yang dying biasanya. Dia sadar bahwa dia harus meninggalkan, letting go orang yang dia cintai. Ya, dia mungkin mengatakan, ya aku ingin ikut mama saja. Ya, udah cukup hidup dalam dunia ini. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua adalah penerimaan. Itu sudah bisa menerima, penerimaan, acceptance. Dia mulai bisa menerima, bersikap realistik bahwa kematian adalah kenyataan tanpa disertai rasa marah, tertekan atau depresi. Bahkan dia mengatakan, "This is who I am as a finite being, this is my whole life." Jadi depresi preparatif itu sebagai proses perpisahan letting go dengan orang-orang yang tercinta. Maka penerimaan, acceptance itu adalah proses perpisahan dengan diri sendiri, letting go of oneself. Jadi bagi orang yang beriman, sikap penerimaan kematian itu didasari oleh apa? Sikap pengharapan. Saya akan lebih cepat lagi oleh karena waktu. Ya. Nah, setelah kita tahu tentang diri kita, memeriksa kita tuh ada di dalam situasi, kondisi, dan perasaan yang seperti apa. Kita harus mengenali hal itu. Maka yang paling penting adalah izinkan diri kita itu untuk berkabung. Beri kesempatan diri, bahkan untuk menangis. Tidak ada yang salah dengan menangis, tapi budaya kita yang seringkali menganggap menangis itu apalagi bagi laki-laki salah, tidak jantan, dan seterusnya. Ya, atau kurang rohani ya dengan menangis. Menangis dengan alasan yang tepat itu justru menunjukkan sikap dewasa. Tuhan itu menciptakan kantong air mata supaya mencucurkan air mata waktu sedih. Tuhan tahu menangis untuk melepaskan tekanan derita yang mendalam. Jadi jangan takut untuk menangis dan menangis lagi. Dan selama beberapa bulan saya tidak menangis. Karena apa? Lihat fotonya, memeriksa lagi WA-nya, apa pesannya, ada banyak penyesalan, ada banyak hal yang belum dikerjakan, ada banyak hal yang miss seperti itu. Ya, menangis dan menangis lagi, melalui itu, menghadapi itu. Jangan menghindar dari ingatan orang yang kita kasih. Meskipun mungkin sebagai akibatnya, kita akan menangis lagi. Dan ini sebenarnya waktu kita menangis, itu sebenarnya akan bisa mengurangi tekanan dan cerita kita. Ini pengalaman saya pribadi, seperti itu.
Ya, memang ini ada satu proses dan itu memang tergantung daripada individu. Ya, tetapi itu sangat membantu sekali. Nah, untuk itulah maka kita perlu finding comfort. Ya, nah comfort ini nanti ini menjadi satu akronim. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Satu quotes yang saya ambil dari Hope for the Heart, ini satu hal yang sangat penting sekali, yang sangat berkesan. Di sini dikatakan, apapun yang terjadi di masa lalu itu dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan, termasuk kedukaan, termasuk kesedihan kita. Badai kesedihan tidak boleh disia-siakan. Dengan rancangan Tuhan, kesedihan akan memperbaiki hati dan hidup Anda. Kesedihan akan membuatmu bertumbuh. Kesedihan, kedukaan itu akan membuatmu bertumbuh. Jadi jadikan itu sebagai satu sarana, media bagi kita untuk apa? Untuk bertumbuh, bukan untuk berlarut-larut, terus-menerus dikuasai oleh kedukaan dan kesedihan itu. Itulah sebabnya finding comfort. Comfort itu apa? Nah, akronimnya C. C-nya adalah come to the God of all comfort. 2 Korintus pasal yang pertama yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Allah sumber segala penghiburan. Ini harus digarisbawahi, ini harus masuk dalam hati dan pikiran. Hanya Allah satu-satunya sumber penghiburan. Ya, boleh sih mencari pendeta, mencari orang-orang yang dekat dengan kita, berbicara, itu penting. Tapi yang paling penting adalah kita harus menyadari bahwa Allah yang merupakan sumber penghiburan. Bicara dengan Tuhan, nyatakan semuanya itu kepada Tuhan, ungkapkan, bicarakan, dialog. Bahkan mungkin kita melakukan seperti Mazmur 13 ayat yang kedua dan yang ketiga. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi ya Kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Kita bisa ungkapkan, nyatakan kepada Tuhan, berbicara kepada Dia. Kita yakin Tuhan kita mendengar. Ini hal yang sangat penting sekali. Yang pertama. Yang kedua, O-nya adalah apa? Open your heart to the reality of pain. Reality of pain. Ya. Rasa sakit itu. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 1 ayat 9 mengatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi situasi kondisi Paulus sudah mengalami penderitaan, kedukaan, kesakitan, penderitaan, ancaman kematian, dan seterusnya. Justru dalam situasi kondisi itu jangan mengandalkan kepada kekuatan kita sendiri. Tetapi apa? Menaruh kepercayaan kepada Allah. Ada realitas pain. Tetapi pain itu justru untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dalam satu bukunya, Henry Nouwen, The Inner Voice of Love, ini buku yang sangat baik sekali dan sangat membantu sekali pada waktu saya menghadapi kedukaan, pada waktu saya menghadapi kesedihan, tulisan-tulisan yang sangat-sangat singkat, dan ini juga sudah menjadi satu berkat bagi seorang pendeta yang di dalam kesusahan yang sangat mendalam, sampai akhirnya saya katakan, saya nggak bisa bantu apa-apa kepada kamu, coba baca buku ini. Lalu akhirnya dia sudah membaca, dia berkata kepada saya sangat diberkati oleh buku ini. Saya mendapatkan berkat dari buku. Dia mengatakan, what is your pain? It is the experience of not receiving what you most need. Memang itulah pain. Bahwa ada satu pengalaman, kita menerima apa yang paling kita butuhkan itu, kita nggak mendapatkan hal itu. Dan Henry Nouwen mengingatkan kepada kita, di saat kita pain, there are places in you where you are completely powerless. You so much want to heal yourself, but you cannot do it yourself. Every time you try, you are more discouraged. So you must acknowledge your powerlessness. Simply start by admitting that you cannot cure yourself. You have to say yes fully to your powerlessness in order to let God heal you. Setelah kita harus bisa mengakui tentang ketidakberdayaan kita, powerlessness kita. Kita harus mengakui kita nggak bisa menyembuhkan diri kita sendiri di dalam kedukaan yang amat sangat dalam. Tetapi jangan mengakui
keberadaan kita yang powerlessness itu justru membiarkan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada kita. M-nya adalah maintain a clear conscience by confessing past sins and offenses. Bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ini adalah pernyataan dari Daud pada waktu dia sudah berbuat zina dan dia mengakui akan segala dosanya kepada Tuhan. Dosa, ya, kesalahan, dosa. Dosa itu apa? Pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Dan pengakuan dosa yang jujur di hadapan Allah mendatangkan pemulihan dari Allah. Satu pengalaman pada waktu saya menghadapi dying, seorang pemuda yang dying oleh karena sakit kanker. Waktu saya datang ke rumah sakit, saya sering besuk, karena dekat juga hubungannya dengan dia, sering besuk dengan dia, bicara dengan dia, terakhir saudara. Waktu saya datang kepada dia, kalau saya datang kepada dia, saya tidak akan pernah bertanya, how are you, apa kabar, saya nggak mau. Saya akan pegang tangannya, saya lihat dia, lalu dia memandang kepada saya tanya kepada dia, apa yang kamu rasakan hari ini? Lalu dia bilang, saya sedih, saya takut. Dia nangis. Sedih, takut. Kenapa? Saya masih banyak dosa. Dan itu menjadi beban hidup saya. Lalu saya katakan, ceritakan pada saya. Tapi dia katakan, boleh minta papa mama saya keluar dari ruangan ini. Saya bicara kepada orang tuanya supaya meninggalkan. Lalu dia mengakui dosa. Yang tidak pernah saya duga dia bisa melakukan perbuatan dosa. Dan saya kaget. Tetapi saya melihat hati dia yang jujur. Dan dia minta ampun kepada Tuhan. Saya ajak doa untuk mengakui dosa-dosanya. Minta ampun kepada Tuhan dan bertobat. Lalu akhirnya dia katakan, saya masih ingin menyelesaikan dengan orang tua saya. Saya katakan, bisa dipanggil orang tuanya, kamu ngomong, saya pertemukan mereka. Dan dia bicara tentang apa? Dosa-dosa kepada orang tuanya. Ya, kesalahannya, yang menyakitkan, yang melukai, dan seterusnya. Demikian juga orang tuanya. Dan itu menjadi satu hal yang sangat mengharukan. Dan tidak berapa lama kemudian, pemuda ini dipanggil Tuhan. Tapi dia sudah menyelesaikan dosa. Dan dia damai meninggalkan dunia. F. Find the positive in your grief process. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara lihat, ada duka cita menurut kehendak Allah dan ada duka cita yang dari dunia. Duka cita menurut kehendak Allah adalah saat di mana ada satu titik kita marah, mungkin kita menggugat, kita sedih, tapi berakhir pada satu ucapan syukur dan pengharapan. Contohnya Ayub di dalam hal ini. Dalam satu proses pergumulannya, kedukaannya, yang pada akhirnya dia mendapatkan penghiburan, kekuatan, keyakinan yang lebih kokoh kepada Tuhan. Tapi duka cita yang datang dari dunia ini adalah proses yang tidak pernah berakhir. Menghadapi kedukaan, dia terus sedih, dia terus marah, dia terus meratapi akan kehidupannya yang tidak pernah berakhir. Hingga dikatakan berujung pada kematian. Dia hidup, tetapi sebenarnya dia sudah mati karena tidak punya lagi semangat untuk menghadapi hidup ini. Kemudian yang O-nya adalah obtain comfort from those whom God will send it to you. 2 Korintus 7 ayat yang ke-6. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Allah mengutus Titus untuk memberikan penghiburan kepada Paulus yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan, bahkan dalam penderitaannya. Jadi luar biasa. Henry Nouwen mengatakan, komunitas itu dapat sungguh-sungguh menopang Anda. Komunitas Anda bisa membawa Anda mengalami kenyataan bahwa di balik kecemasan Anda ada tangan-tangan manusia yang menopang Anda dan menunjukkan kepada Anda kasih Allah yang setia. Komunitas itu penting sekali. Di dalam ketidakberdayaan dan keterbatasan dan pembatasan itu, ada komunitas gereja di Solo yang sangat membantu, yang tidak saya kenal satu-satu. Luar biasa membantu sampai selesai semuanya. Bahkan luar biasa, tidak terduga. Tuhan mengutus semuanya itu. Untuk R-nya, reinforce your faith by giving comfort to others. Jadi kita harus memperkuat iman kita. Yaitu dengan cara apa? Memberikan penghiburan kepada mereka yang sedang berduka. 2 Korintus 1 ayat 3b sampai 4.
dikatakan, Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Allah sumber penghiburan, memberikan penghiburan kepada Paulus, lalu Paulus juga sanggup menghibur kepada mereka yang sedang mengalami bermacam-macam penderitaan. Luar biasa sekali. Itulah sebabnya Henry Nouwen mengatakan di dalam bukunya The Wounded Healer, yang terluka yang menyembuhkan. Dia katakan jalan-jalan yang dapat ditempuh oleh para pelayan untuk menjadikan luka-lukanya sendiri dapat dipakai sebagai sumber penyembuhan. Saya yang sedang luka oleh karena kedukaan, saya memberikan penghiburan. Satu hari, satu malam, jam 1 pagi, ditelepon oleh satu jemaat, seorang bapak, usia kurang lebih 78 tahun, kena COVID, sedang berada dalam rumah sakit, sendiri dan sendirian, lalu di dalam desperate-nya dia, rasa takut, rasa khawatir, semakin hari semakin meningkat, intensitas COVID-nya itu semakin berat, bahkan dia katakan, karena dia sendiri, dan tidak ada orang yang menemani, pada waktu dia mau pergi ke toilet, dia jatuh, dan begitu dia sulit sekali untuk bisa bangun, sampai akhirnya dia merangkak sendiri sampai kembali ke tempat tidurnya. Lalu dia merasa takut sekali. Pada waktu itu saya sedang berduka. Dan disitulah saya bisa memberikan penghiburan. Saya mengajak Bapak ini hanya untuk berdoa. Sebenarnya doa yang sangat singkat. Henry Nouwen mengatakan doa itu cukup di dalam situasi kondisi tertentu. Di dalam waktu kita berduka, bersedih, pain. Lord, have mercy on me. Hanya doa seperti itu. Terus saya ajarkan kepada dia, Bapak, mari kita berdoa. Doa yang sangat singkat. Dia katakan, emang saya nggak bisa berdoa lama-lama. Dan saya tidak bisa bicara lama-lama. Ayo kita berdoa. Saya katakan, Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Dia terus ikutin dan ikutin dan ikutin. Lalu setelah itu dia mengatakan, terima kasih Pak. Saya sangat terhibur, dikuatkan. Tuhan pasti akan tolong saya. Dan menjadi satu kesaksian. Tuhan menyembuhkan dia. Dalam kesaksiannya yang dia buat, dia katakan, Tuhan itu yang menolong saya. Melalui para dokter, melalui para dengan obatnya. Tuhan yang menolong saya. Tuhan itu dekat dengan saya. T-nya yang terakhir, T-nya, trust in the strength of Christ in you for the power to rebuild your life. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Seorang yang sangat dekat dengan saya, terpapar COVID. Waktu itu dia telepon saya, lalu melalui video call, saya lihat, tapi waktu itu saya rapat dan saya akan bicara, lalu saya tidak angkat. Lalu akhirnya istri saya memanggil saya, cepat, ini dalam kondisi dia ingin bicara dengan saya. Ya, satu jemaat yang sangat dekat dengan saya. Lalu saya bicara melalui video call, jarang sekali dia pakai video call. Dia katakan, Pak, saya sakit dan sekarang saya mau ke rumah sakit. Suaranya sudah serak. Saya katakan, you harus PCR. Mungkin kamu kena COVID. Dia katakan, enggak. Ini karena tadi saya ke rumah sakit, saya tunggu mungkin karena kesemprot AC di sini. Saya bilang PCR. Ya. Dan akhirnya apa? Dia masuk rumah sakit dan betul. Masih kontak dengan saya melalui WA. Dan dia dinyatakan positif COVID. Hanya hitungan hari. Berapa hari saja dipanggil oleh Tuhan. Di dalam melalui video itu, saya bicara dengan dia. Ya, lalu dia katakan, Pak Budi, jangan khawatir. Jangan khawatir. Pak Budi tahu, saya sudah yakin seyakin-yakinnya. Kalaupun saya meninggal, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya tahu kemana saya akan pergi. Saya mendapatkan kekuatan dan saya akan menghadapi semuanya itu. Oleh karena ada Kristus. Itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Nah, saudara, in the shadow of death, kita semua itu sebetulnya, apalagi dalam situasi kondisi seperti ini, atau mungkin dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita mengalami yang namanya in the shadow of death. Saya juga mengalami peristiwa bom 1984 di saat itu adalah kamar saya yang dibom. Dan itu menjadi satu hal yang sangat traumatik sekali untuk saya. Luar biasa, dahsyat, menggoncang bukan hanya jantung saya, tapi kehidupan saya. Dan disitulah saya disadarkan betapa hidup ini dekat sekali dengan kematian. Tetapi kalau Tuhan belum mengizinkan kematian itu menimpa kita, nggak ada seorang pun yang bisa menjamah. Dan akhirnya saya masih hidup sampai sekarang.
kamar saya yang dibom. Yang kedua adalah peti mati. Selama saya pelayanan di Pulau Bangka, sebelah di sana itu adalah kalau orang mati, maka gereja yang membuat peti mati. Dan peti mati itu disimpan, ditaruh di sebelah kamar saya. Jadi sehari-hari saya itu melihat ada jemaat yang membuat peti mati. Dan itu tuh selalu mengingatkan saya. Mengingatkan saya apa? Tentang kematian. Suatu saat kita akan menghadapi kematian. Ya. Yang ketiga adalah pertanyaan dari istri saya. Waktu pelayanan kedukaan, saudara, biasanya, nah ini saya kira kalau ada pendeta atau hamba Tuhan yang ikut, jangan sampai pelayanan kedukaan itu hanya sebagai sesuatu yang terjadi secara mekanisme ya hanya rutinitas begitu. Waktu sudah selesai memimpin, lalu saya pulang di tangga itu, istri saya mengatakan seperti ini, bertanya kepada saya, aku dulu atau kamu dulu yang meninggal? Itu satu pertanyaan yang sangat menyengat, yang menyentuh saya. Lalu saya berpikir, dan saya sulit untuk menjawab pada waktu itu. Nah, sebagai pendeta biasa, ya, lalu saya katakan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Tetapi saya nggak damai. Sepanjang malam saya bertanya, Tuhan, ya, kalau saya mati, lalu bagaimana? Kalau istri saya mati, lalu bagaimana? Itu refleksi, itu real, ya. Kemudian pandemi COVID-19 ini juga, ini menjadi satu kesadaran bagi kita, bahaya kematian itu di depan pintu. Ya, Eka Dharma Putra mengatakan yang mengutip dari C.S. Lewis bahwa pain itu, kedukaan atau situasi kondisi dalam dunia ini itu seperti megafonnya Allah, pengeras suaranya Allah. Hai, ingat manusia, ya, hidup ini ada akhirnya dan kematian itu menjadi bagian kita. Itu mungkin satu suara yang ingin Tuhan mau sampaikan kepada kita untuk kita refleksikan. Nah, saudara, ada 3 hal my personal reflection. Satu, saya diingatkan dengan peribahasa Latin, memento mori, artinya ingatlah Anda akan mati. Hans Kuhn mengatakan, seorang teolog Katolik, ketika dilahirkan manusia sudah melihat kematiannya. Pada saat manusia menerima kehidupan, ia pun mestinya sadar bahwa suatu saat dia akan mati. Kematian adalah hal yang manusiawi dan mestinya diterima sebagai bagian dari kehidupan ini. Jadi kematian perlu terus-menerus direfleksikan manusia, saudara dan saya, setiap dalam tahap kehidupan kita. Ya, Waktu sudah hampir habis, Pak. Oke, saya yang kedua, singkat saja, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Keuntungan, saudara, jangan lupa, kita menghadapi satu dunia yang berbeda, yaitu apa? Surga yang mulia. Dan yang terakhir adalah hargai hidup berdasarkan waktu yang ada. Manusia tidak akan paham apa artinya menghargai sebelum dia merasa kehilangan. Kita harus sampai kepada titik kehilangan untuk mengerti arti sebuah kehadiran, kasih sayang dan kesetiaan. Satu lagi, eulogi. Eulogi adalah sebuah pidato, menghargai dan menceritakan kesan tentang seseorang yang telah meninggal. Biasanya eulogi dibacakan atau diperkatakan oleh orang terdekat. Nah, coba ya. Coba eulogi itu dibuat untuk diri sendiri. Itu akan sangat menolong diri kita. Dan rekam. Ya, rekam. Seolah-olah yang meninggal itu diri kita, dan kita memperkatakan, menceritakan tentang diri kita. Oke, thank you. Sampai di sini. Ya, saudara-saudara, nanti materi ini akan diberikan di WhatsApp group. Jadi kalau ada berbagai refleksi, saudara bisa lakukan juga di rumah. Ini ada begitu banyak pertanyaan, kemungkinan tidak akan bisa dijawab semua, dan saya akan bacakan beberapa dan mohon Pak Budi untuk menjawabnya dengan singkat saja, karena ada banyak pertanyaannya. Yang pertama, adikku baru saja meninggal mendadak karena kecelakaan. Aku menangis. Aku tahu adikku punya jaminan keselamatan, tapi aku sedih. Dan respon orang lain pada waktu itu adalah menyuruh aku diam. Dan itu membuatku menahan tangis. Apakah memang menangis itu dilarang? Apakah itu wajar? Oke, seperti tadi saya katakan, justru ya itu karena culture, budaya ya yang sudah sering kali dikatakan oleh saya bahwa seringkali waktu kita berduka, udah jangan menangis gitu ya. Nangis itu menunjukkan kelemahan diri kita. Justru kita harus menangis. Itu adalah salah satu cara kita juga mengekspresikan diri kita, lalu juga merilis tekanan, kesusahan diri kita. Tuhan menciptakan air mata, gitu ya. Saya kira menangis, jangan ragu untuk menangis. Ya, gitu.
Yang berikutnya, bagaimana menjelaskan kematian yang tidak biasa, misalnya bunuh diri atau pembunuhan, yang terjadi pada orang yang baik dibandingkan dengan kematian wajar pada orang yang mungkin kurang baik. Ya, ini kematian yang seperti ini adalah kematian yang mendadak, kematian yang artinya dianggap oleh kita tidak wajar, dan itu seringkali membawa duka yang lebih dalam lagi. Ya, terutama banyak pertanyaan-pertanyaan dari para penduka itu. Misalnya shock, kok bisa ya anak saya meninggal? Ya ini juga ada nih yang meninggal bunuh diri, ya masih muda. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, disinilah kita perlu sekali untuk bisa mendampingi. Jangan mengatakan, jangan menangis, kamu kan masih punya dua kakak yang lain, dan seterusnya. Bahkan mungkin di dalam ketidakmengertian kita, termasuk kasus bunuh diri, gitu ya. Kalau kita nggak tahu, kita hanya diam saja. Diam itu juga merupakan satu komunikasi, gitu ya. Dan bantu apa yang diperlukan oleh orang tersebut, gitu. Jadi memang ini tidak mudah ya, tidak mudah menghadapi realita yang seperti ini, akan jauh lebih berat dukanya. Baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana melayani seorang ayah yang kehilangan anak yang dikasihi sampai melakukan hal-hal yang aneh? Fotonya dibawa-bawa dan dipandangi terus, kadang disuapi. Hal ini terjadi hampir 1 tahun. Oke, nah ini juga ya, amat sangat berat bagi seorang ayah yang ditinggalkan anak yang dia kasihi. Normalnya adalah seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya atau oleh ibunya, oleh orang tuanya. Nah, saya bisa mengerti dan memahami bagaimana perasaan sedih dan duka yang mendalam. Apalagi mungkin anaknya cuma satu-satunya. Wah, itu akan lebih dalam lagi. Nah, makanya tadi kita duka cita itu harus betul-betul secara proporsional, sifatnya harus sementara. Kalau ada hal-hal yang menimbulkan itu sesuatu yang tidak normal, itu menyangkut masalah kejiwaan, pathological grief, maka itu memang perlu untuk bisa dibantu. Nah, banyak sih yang bisa membantu ya untuk hal ini. Karena kalau terus dibiarkan, ini sudah 1 tahun ya, 1 tahun. Ini kalau terus dibiarkan seperti itu bisa mengalami gangguan secara psikologisnya. Begitu. Nah, ini yang perlu ada bimbingan kepada orang seperti ini. Pertanyaan berikutnya, Pak Budi, bagaimana cara mengubah kebiasaan menghindar dari rasa duka dan ingatan yang sedih? Apakah oke kalau kita menghindarinya? Apakah waktu bisa menghapus segala rasa sedih? Oke. Jadi memang ada hal-hal yang harus kita hindari, tetapi di dalam kedukaan yang paling baik itu adalah kita harus melalui dan menghadapinya. Rasakan rasa pain itu seperti apa. Ya, akui bahwa saya itu sedang bersedih. Nah, itu penting sekali, mengekspresikan diri apa adanya, tidak menyangkalinya. Saya sedang berduka loh, saya sedang sedih loh. Saya sebagai hamba Tuhan ya, sebagai pendeta juga mengalami kedukaan dan kehilangan yang begitu luar biasa seperti saya katakan tadi. Karena hubungan saya itu, attachment-nya dengan papa saya itu sangat dekat sekali. Saya berdialog dengan Tuhan, Tuhan saya sedih. Saya marah. Oleh karena saya nggak bisa lihat. Di detik-detik terakhirnya saya nggak bisa genggam tangannya dia. Pada waktu dia akan melepaskan nyawanya. Akui itu. Justru itu akan lebih melegakan. Daripada kita menutup-nutupinya dan menghindarkannya. Itu akan jauh lebih menyakitkan bagi kita. Ya, baik. Terima kasih. Jawab pertanyaan berikutnya. Bagaimana sikap kita bila yang berduka langsung menghakimi bahwa Tuhan itu kejam, mengambil suaminya, padahal dia sudah berdoa puasa, tapi toh suaminya tetap meninggal. Iya, oke. Itu dalam tingkat marah, anger. Anger itu biasanya bisa, apalagi karena kan hidup itu pemiliknya adalah Allah. Dia bisa marah kepada Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Marah kepada Tuhan, mempertanyakan kepada Tuhan.
Bahkan mungkin dia bimbang juga kepada Tuhan. Ya, Daud juga bertanya, kok berapa lama lagi? Kenapa jiwaku gelisah? Ungkapkan hal itu, dialogkan gitu ya dengan Tuhan pertama-tama gitu. Jadi ekspresikan diri sebagaimana ada. Tetapi yang kedua, memang kita juga perlu mencari orang-orang yang bisa mengerti, memahami dan mengenal mungkin suaminya itu. Sehingga kita itu bisa mengekspresikannya kepada yang lebih kelihatan, yaitu orang yang kita kenal, mungkin sahabat kita, begitu. Kita menceritakan hal itu, kita memperbincangkannya seperti itu, kita berdialog, sehingga ada saluran bagi dia untuk bisa mengekspresikan dirinya. Nah, kecuali kalau ini berkelanjutan terus, dan dia tidak bisa menyelesaikan hal itu terus, dan mengganggu akan persoalan kejiwaannya, nah itu yang betul-betul harus dibantu lebih dalam lagi kepada yang lebih ahli. Ya, pertanyaan berikutnya, bagaimana menghadapi penyesalan karena kita tidak melakukan sesuatu dengan baik atau salah langkah sehingga menyebabkan kematian dari orang yang kita kasihi? Iya, penyesalan, rasa bersalah, ya itu juga ya sesuatu permasalahan yang seringkali kita hadapi. Kenapa kok dulu udah dipesenin seperti itu, saya nggak melakukan itu? Ya, yang lebih berat lagi adalah rasa bersalah mungkin karena kecelakaan saya nyetir lagi dan dia yang meninggal. Wah, itu memang sesuatu hal yang sangat berat. Kembali adalah kepada satu, seperti tadi saya katakan, ketahanan psikologisnya seperti apa, coping skill kita itu seperti apa. Itu juga harus melihat. Kalau kita memang membutuhkan orang yang lebih lagi, karena kita terus dikejar-kejar oleh perasaan bersalah, dituduh, dan seterusnya, itu juga memang akan sangat mengganggu keberadaan diri kita. Nah, disinilah pentingnya juga ada supporting group. Ya, kalau dalam konteks GII, care group itu sangat penting sekali. Di mana dia bisa menceritakan hal itu, berbagi. Artinya seperti apa? Seperti jendela ya. Rumah kalau semuanya tertutup itu nggak pengap ya. Nah, kalau kita berbagi dengan saudara seiman kita, paling tidak kita itu seperti rumah yang ada jendelanya. Ya, bisa ada fresh, ada refresh sehingga kita bisa dikuatkan. Seperti itu. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, apa dan bagaimana cara menghadapi orang tua, saudara, suami, istri yang sedang dying, hampir meninggal? 2 kali saya menghadapi hal itu, saya tidak tahu apa yang harus diperbuat. Oke. Nggak tahu apa yang harus diperbuat, nggak tahu apa yang harus dikatakan, itu adalah hal yang normal. Termasuk saya sebagai pendeta. Ya, ada orang yang dying, dan seperti tadi saya katakan, sudah mencoba untuk menyusun apa yang harus dikatakan, ayat-ayat apa yang harus disampaikan, sudah bertemu, silence, diam. Apa yang sudah disiapkan itu sirna semuanya. Biarkan Tuhan yang bicara kepada kita melalui momen dan event itu. Bahkan seperti saya katakan, silent itu juga adalah satu komunikasi. Dalam ketidakberdayaan kita, ya. Nah, disitulah memang stepnya adalah jangan tanya apa kabarnya, ya how are you, tanyakan tentang apa perasaannya. Seorang ibu yang sakit kanker, dying, dan dia tahu tidak lama lagi. Saya juga bingung harus ngomong apa. Lama sekali dia hening, tetapi bisa berkomunikasi oleh keheningan itu. Dia butuh tisu, saya ambilkan tisu, saya berikan kepada dia. Thank you. Lalu saya cuma tanya, apa yang ibu rasakan? Dia katakan, Pak Budi jangan khawatir. Saya sudah punya Yesus. Wah, dia yang terus mengkhotbahi saya seperti itu. Artinya apa? Saya akan pergi dengan kepastian bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Saya akan pergi bertemu dengan Bapa di surga. Jangan khawatir. Ada kalanya kita nggak tahu. Ya, ada kalanya kita nggak tahu. Biar Tuhan yang memberitahu kepada kita dan menggerakkan kita untuk bicara, untuk bertindak apa pada saat itu. Pertanyaan berikutnya, Pak.
bagaimana melayani keluarga yang ditinggalkan karena bunuh diri? Firman Tuhan apa yang harus disampaikan? Iya, ini dia. Tidak mudah ya, karena pasti akan bertanya ya. Pertanyaannya tuh banyak nih nanti. Dia misalnya mati bunuh diri dan dia tahu bahwa dia sudah pergi ke gereja, dia sudah ikut misalnya kelas katekisasi, mau dibaptis, tapi tetap bunuh diri. Ini ada satu kejadian ya yang seperti itu. Lalu gimana? Apakah anak saya diselamatkan atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang sulit dijawab mengenai hal ini. Tapi kita tetap harus mendampingi dan harus bisa memberikan jawaban-jawaban kepada si ibu. Ya, tentu akhirnya pemahaman-pemahaman penghiburan, ayat-ayat penghiburan juga artinya untuk si bapak dan si ibu itu. Ya, dipilihkan ayat-ayat yang bisa memberikan penghiburan dan kekuatan. Ya, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, daripadanya lah ya kekuatanku. Itu juga bisa diberikan. Ya, Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Ya, nah kalau pertanyaan-pertanyaan menyangkut masalah keselamatan dan seterusnya, memang itu perlu waktu dan mungkin bukan di sesi ini untuk membicarakan akan hal itu. Ya. Pertanyaan berikutnya, berapa lama waktu berduka yang dikatakan tidak berkepanjangan? Oke. Ini saya baca banyak ya, baca buku, baca jurnal, menarik sekali, dan itu beragam sekali. Ada orang mengatakan bahwa masa berduka itu 3-5 bulan, tapi ada yang mengatakan sampai 3 tahun, ada yang mengatakan juga 5 tahun, ya seperti itu. Makanya itu tergantung daripada berat atau ringannya kedukaan yang dia alami. Tadi saya sudah mengatakan tentang faktor-faktor yang membuat seseorang itu merasa berat atau tidak. Jadi kalau menurut saya itu tergantung daripada individu. Ya, tergantung daripada individu itu coping skill menghadapi kedukaan itu sendiri. Gitu. Saya sampai hari ini saya merasa masih dalam proses, tapi sudah betul-betul pada satu titik yang artinya itu saya sudah bisa berdamai dengan diri saya sendiri, dan saya menghadapi dan menerima tentang kenyataan ini. Begitu. Pertanyaan berikutnya, saya seorang dokter, namun papa yang sangat saya sayangi dan paling dekat dengan saya meninggal karena COVID, tertular dari kantornya. Setelah meninggal, saya tetap bekerja bahkan menjadi dokter COVID. Lama telah saya lalui kedukaan ini yang sangat berat, apalagi saya harus bekerja, berkaitan pada hal yang terus mengingatkan saya akan kedukaan terhadap papa saya. Kadang saya tidak berhasil untuk menahan dan menangis saat bekerja, mungkin menahan dan menangis diam-diam saat bekerja. Tapi kadang saya menyampingkan perasaan duka. Lebih tepatnya menyingkirkan pikiran saya untuk melupakan papa saya sejak saat saya sedang mengurus pasien saya, apalagi kalau berat. Tadi Bapak bilang bahwa kita tidak boleh flight, tidak boleh kabur atau melupakannya. Namun setiap saya mengingat itu benar-benar terasa sakit. Bagaimana saya harus menghadapi hal ini terus-menerus? Ya, oke. Ya, ini juga tidak mudah. Saya berempati kepada saudara yang mengalami papanya oleh karena COVID. Saudara sebagai seorang dokter harus menghadapi orang-orang yang sakit COVID, dan COVID itu sendiri yang harus dihadapi. Tentu ini akan memunculkan memori, ya, ingatan, dan seterusnya. Memang itu tidak mudah. Tetapi itulah sebenarnya proses. Dan proses itu butuh waktu. Dan kedukaan itu adalah membutuhkan waktu. Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita bisa merangkul kedukaan itu, ya, bukan fight, ya, bukan flight, gitu ya, tapi merangkul kedukaan itu. Nah, disinilah kita penting juga bisa mengungkapkan, mungkin kalau ada teman yang baik, sahabat yang baik, bisa menceritakan hal itu, ya, ungkapkan tentang rasa kehilangan itu, bagikan memori, ya, kepada orang yang kita kasihi, kita membicarakannya, mungkin seakan-akan kita
tengah memasukkan potret-potret kenangan itu ke dalam sebuah album gitu. Nah, album mental yang tidak kasat mata inilah yang kita simpan, yang kita bawa dalam hati kita. Saya kira ini penting juga, begitu. Ya. Ya, saudara-saudara, waktunya sudah hampir habis. Terima kasih banyak kepada Pak Budi. Kita masih ada sesi-sesi berikutnya, dan kami akan coba melihat pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa diolah di dalam prosesnya nanti. Perlu saya beri pengumuman, ini karena kita tinggal 2 menit lagi waktunya, bahwa 2 hari sekali selama acara ini berlangsung, yaitu setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, saudara akan mendapatkan berbagai materi refleksi berupa file PDF dan audio di WhatsApp Group. Jadi mungkin ini bisa jadi bahan refleksi, termasuk tadi di dalam materi Pak Budi itu diberikan beberapa pertanyaan refleksi. Ya. Nah, ini memang perlu keaktifan pribadi untuk saudara menggunakannya secara maksimal, karena pertumbuhan rohani, termasuk kita menjalani kedukaan, menghadapi kedukaan, itu adalah bagian dari pertumbuhan rohani sebetulnya. Itu adalah tanggung jawab pribadi. Ya, jadi terima kasih untuk perhatian saudara pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Budi, karena waktu tinggal 1 menit lagi, maka saya meminta kepada Penatua Arif Subagio, Ketua Dewan Pengurus Shema GISF Center, untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Arif. Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, adalah keistimewaan kalau kita boleh mengikuti akan sesi retreat ini. Mari kita akhiri retreat sesi pertama ini dengan berdoa, dan kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan di mana kami boleh mengikuti retreat ini. Topik yang semula kami hindari, topik yang kami gentar. Lewat topik ini, biarlah kami semakin memahami akan makna hidup kami. Mohon Roh Tuhan menolong dan memimpin kami sepanjang retreat ini, agar iman, percaya, dan pemahaman kami akan hidup ini, hidup yang kami hidupi ini, diperbarui. Kiranya semua ini boleh membawa kami lebih dekat, mematut diri kami, hidup keseharian kami dengan penuh tanggung jawab, bersandar terus pada kedaulatan Tuhan semata-mata. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, Sang Pemberi hidup itu sendiri, kami berdoa. Amin.